Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru hebat dimanapun Anda berada. Kali ini saya membuat video pembelajaran tentang diseminasi tugas 1 dengan praktik coaching dan mentoring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu guru hebat, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hasil pelatihan tentang konsep dasar pembelajaran digital. Kita langsung saja. Materi atau topik pembelajaran yang ingin saya sampaikan pertama tentang konsep pembelajaran digital, yang kedua tentang aplikasi online, yang ketiga tentang penyimpanan dokumen, yang keempat aplikasi presensi online, dan terakhir perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Pengertian dari pembelajaran digital adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam proses belajar mengajar. Jadi, siswa itu memungkinkan untuk belajar secara mandiri dan fleksibel serta bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Kelebihan dari pembelajaran online ini atau kelebihan dari pembelajaran digital ini adalah metode ini memungkinkan pembelajar untuk belajar secara mandiri, fleksibel, sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Yang kedua, pembelajaran digital memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja, tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Walaupun ada kelebihannya, tetapi juga banyak tantangan yang harus kita hadapi. Yang pertama, tidak semua pembelajar memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, pembelajaran digital juga memerlukan keterampilan khusus dari seorang pengajar atau guru dalam mengelola dan mengembangkan konten pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pembelajar. Selain itu, guru juga perlu mengembangkan keterampilan dalam mengelola interaksi dan kolaborasi secara online. Teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi kunci utama dalam pembelajaran digital adalah teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi kunci utama dalam pembelajaran digital. Ada beberapa teknologi yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran, seperti platform pembelajaran online, video conference, e-book, dan aplikasi mobile. Teknologi ini memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja, serta berinteraksi dan berkolaborasi dengan pengajar dan rekan pembelajar secara online. Aplikasi online adalah sebuah platform yang memungkinkan seorang pengajar dan muridnya untuk berinteraksi dalam lingkungan virtual. Aplikasi ini, murid dapat mengakses materi pembelajaran, tugas, ujian, diskusi, dan juga bisa melakukannya secara online. Kemudian, aplikasi yang biasa digunakan yaitu Google for Education, aplikasi penyimpanan dokumen. Seringkali kita mengalami kehilangan dokumen yang sudah kita simpan di dalam laptop ataupun handphone.
karena adanya kerusakan terhadap laptop ataupun handphone. Nah, ini bisa diantisipasi dengan menggunakan penyimpanan online. Penyimpanan online ini biasanya menggunakan aplikasi Google Drive ya, karena Google Drive ini ada yang gratisnya. Bahkan kalau kita menggunakan akun ID Belajar, ini justru lebih besar lagi ruang penyimpanannya. Aplikasi Google Drive ini untuk bisa membukanya kita pastinya harus punya akun online, akun Gmail, kemudian baru bisa mengakses pada Google Drive dengan menggunakan email. Emailnya yang supaya mudah menggunakan email Gmail. Cara membuat folder dalam Google Drive. Yang pertama, kita klik dulu Google Drive-nya, kemudian klik yang ada tanda tambahnya, ada tulis baru atau juga new, biasanya yang masih belum dirubah dalam bahasa Indonesia. Kalau sudah diklik ini, maka akan muncul folder baru. Nah, ini folder baru ini kita klik. Setelah itu kita beri nama foldernya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, untuk mengupload file atau folder, kita klik dulu Google Drive-nya, kemudian kita klik baru, maka di sini akan muncul upload file atau upload folder. Kita mau upload yang mana? Kalau mau upload file, maka tinggal klik saja upload filenya. Kemudian mau tinggal pilih file mana yang akan diupload di dalam Google Drive ini. Berikutnya, file-file yang ada di dalam Google Drive juga bisa kita bagikan kepada siapa saja yang kita inginkan. Tentunya dengan cara melakukan sharing file atau sharing folder yang akan kita bagikan. Kita klik sharing, kemudian akan muncul nama-nama yang akan kita pilih atau email-email yang akan kita pilih. Kemudian kita pilih saja emailnya siapa yang ingin kita kirim. Itu bisa kita klik langsung kirim send, kirim, atau di sini ada tulisan send. Klik maka akan langsung file kita akan terkirim pada email yang kita tuju. Berikutnya, aplikasi presensi online. Untuk melakukan presensi online biasanya menggunakan Google Form. Google Form atau Google Formulir ini kita dapat membuat presensi secara online melalui browser tanpa menggunakan software khusus. Kita bisa mendapatkan hasilnya secara langsung. Berapa yang sudah masuk presensi atau yang belumnya berapa, itu bisa langsung diketahui yang ikut absennya. Berikut adalah langkah menggunakan Google Form. Kita mulai dari membuka Drive dulu seperti tadi. Google Drive-nya dibuka, kemudian klik New atau baru, maka akan muncul ada New Folder, ada Upload File, ada Upload Folder, kemudian juga di sini ada Google Form juga nih. Kita klik Google Form-nya, maka akan muncul Google Form yang akan kita pilih. Selanjutnya, perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Ditinjau dari penggunaan teknologinya, pembelajaran digital lebih banyak menggunakan teknologi seperti handphone, smartphone, laptop, atau PC. Sedangkan pada kelas luring, ini sedikit sekali penggunaan teknologinya. Variasi sistem belajarnya pada pembelajaran digital terbatas, sedangkan pada kelas luring ini lebih banyak. Lokasi dan jam belajarnya pada pembelajaran digital, lokasinya bisa di mana saja, artinya lebih fleksibel belajarnya, waktunya bisa disesuaikan kapan saja sesuai dengan kemampuan siswa. Sedangkan pada kelas luring
waktu belajar juga sudah ditentukan oleh sekolah, sehingga anak-anak harus absensi setiap hari di sekolah. Dari cara siswa bersosialisasi pada pembelajaran digital, sistem pembelajaran digital lebih banyak bersosialisasi teman sekolahnya itu pada online atau di dunia maya, sedangkan pada kelas luring mereka lebih banyak waktu untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya secara langsung. Itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Silakan, barangkali ada yang mau mengajukan pertanyaan. Saya persilakan. Saya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Komaria. Mau bertanya, apakah pembelajaran digital itu harus menggunakan semua aplikasi yang Bapak jelaskan tadi? Terima kasih. Aplikasi yang sudah saya jelaskan itu tidak semuanya harus digunakan. Tapi aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan saja. Apa yang akan kita butuhkan itu kita gunakan, kita pelajari sampai kita mampu, baru kita aplikasikan kepada anak-anak atau disosialisasikan dulu. Ada lagi? Saya belum pernah menggunakan pembelajaran digital. Bagaimana memulainya untuk bisa menggunakan pembelajaran digital itu? Ya. Untuk memulai pembelajaran digital, ini dari pengalaman saya yang sudah pernah melakukan atau sering melakukan. Pertama, kita harus belajar dulu. Artinya belajar dulu mengoperasikan laptop, kemudian mempelajari aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Setelah kita mampu, kemudian kita sosialisasikan kepada anak-anak. Setelah anak-anak juga mampu, baru kita bisa menerapkan pembelajaran online. Karena tidak mungkin, walaupun kita mampu dalam mengoperasikan aplikasi, kalau anak-anaknya tidak mengerti, maka kita tidak akan bisa melakukan semua itu. Sebaliknya, anak-anaknya ngerti, kitanya tidak bisa, juga tidak akan bisa terjadi kolaborasi dalam pembelajarannya. Karena itu, yang pertama adalah kita dulu kuasai dulu teknologinya. Setelah kita mampu, baru disosialisasikan kepada anak-anak. Setelah semuanya mengerti, baru kita gunakan semuanya. Silakan. Ya. Terus itu berdasarkan pengalaman Bapak, aplikasi apa saja yang mudah untuk dipelajari dan aplikasi apa yang harus saya pelajari lebih dulu? Ya. Terima kasih. Aplikasi yang paling mudah, tentu aplikasi yang menurut kita mudah dikuasai, karena setiap orang tentu tidak akan sama. Menurut saya mungkin aplikasi ini lebih mudah, tapi oleh yang lain belum tentu. Karena itu aplikasi-aplikasi yang sudah saya jelaskan tadi, silakan pilih mana kira-kira yang lebih mudah, pelajari yang lebih mudah dulu. Kemudian berikutnya aplikasi apa dulu? Seperti pemberian materi, atau juga bagaimana nih menyampaikan materi kepada anak-anak. Aplikasi apa nih yang harus kita kuasai dulu? Misalnya Google Classroom. Itu penting karena apa? Di situ nanti kita akan bisa memberikan materi, memberikan evaluasi, memberikan tugas-tugas. Nah, di situ. Karena itu kalau bisa sih Google Classroom dulu. Kalau sudah menguasai Google Classroom, lalu bagaimana kita membuat mempelajari aplikasi yang lainnya, seperti pengunggahan file, kemudian juga bagaimana membuat ujian, bagaimana membuat tugas dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Atau juga boleh aplikasi yang lain dulu, misalnya Quizzes dulu boleh, Google Form dulu boleh, apa saja dulu. Yang penting setelah menguasai sepenuhnya baru kita sosialisasikan kepada anak. Bisakah Bapak membimbing saya tuh untuk mempelajari aplikasi-aplikasi untuk pembelajaran digital? Ya, dengan senang hati saya bersedia untuk memberikan bimbingan atau arahan yang kaitannya dengan pembelajaran digital. Tinggal nanti kita tentukan lagi waktunya, karena
untuk melakukan pembinaan seperti ini tidak butuh waktu yang panjang, tidak bisa sekaligus dalam waktu yang instan kemudian langsung bisa semuanya. Kita ulangi lagi, kita perlu latihan, setelah kita berikan arahannya perlu latihan lagi. Nah, ini penting karena tanpa latihan kita akan sulit untuk menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Oke, masih ada? Ya, selesai. Terima kasih ya Pak. Terima kasih juga. Masih ada? Ya. Perkenalkan, nama saya Ciara Maula. Izin bertanya Bapak, dari pemaparan yang sudah disampaikan terkait pembelajaran digital itu keseluruhan saya sudah bisa menguasai karena saya sudah mencoba menerapkannya di dalam pembelajaran saya. Nah, tetapi ada kendala-kendala yang saya temukan. Apakah boleh saya meminta waktu Bapak untuk melakukan sharing tersebut Pak terkait kendala-kendala yang saya alami, yang saya temukan? Terima kasih. Terima kasih. Itu pun insya Allah saya siap karena penting sekali untuk bisa mengembangkan kemampuan diri, kemudian juga penting sekali untuk bisa menemukan solusi, sehingga itu pun perlu waktu, sehingga artinya tidak bisa di dalam waktu yang sesingkat ini kemudian kita melakukan coaching ataupun mentoring. Karena itu kita akan tentukan waktunya kapan, Ibu siapnya kapan, kemudian saya juga punya kesiapannya kapan, dan tinggal nanti setelah waktunya sudah deal, kita bisa melaksanakannya semuanya. Masih ada lagi? Cukup? Tidak ada? Terima kasih Bapak-bapak dan ibu-ibu, guru hebat yang saya hormati. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan pada pembelajaran online. Maksudnya bisa diterapkan pada anak-anak didik kita dengan menggunakan pembelajaran digital. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin melakukan coaching dengan teman kerja saya, dan teman kerja saya ini sudah izin dan juga sudah melakukan konfirmasi dengan saya untuk melakukan coaching pada hari ini. Karena itu mari kita lakukan coaching ini dan amati dengan seksama. Mari kita kenalkan, ini adalah Ibu Ciara yang ingin coaching dari saya. Mudah-mudahan obrolan kita ini mendapatkan hasil yang kita inginkan. Bu Ciara, sebenarnya Ibu datang ke saya untuk ngajak ngobrol-ngobrol atau istilah kerennya itu coaching. Itu apa yang ingin Ibu capai dari percakapan kita ini? Ya, saya berharap dari percakapan kita nanti mendapatkan sesuatu yang baru Pak, yang dapat dikembangkan dan dapat meningkatkan pembelajaran digital supaya saya bisa menerapkannya di dalam pembelajaran. Baik. Sejauh mana Ibu memahami pembelajaran digital ini? Yang saya tahu pembelajaran digital itu kan berarti pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ya Pak. Contohnya WA, Facebook, Google Classroom, Quizzes, Google Meet, dan Google Form. Mungkin sebatas itu. Lalu media apa saja yang sudah Ibu gunakan dalam pembelajaran digital selama ini? Ya, saya sudah menggunakan WA, Facebook, Google Classroom, Quizzes, Google Meet, Google Form, dan juga Google Drive, dan masih banyak. Tetapi saya menemukan kesulitan dalam menyiapkan bahan belajarnya karena untuk membuat pembelajaran digital itu kan pasti memerlukan waktu Pak. Jadi kendalanya di situ. Berarti sudah banyak sekali ya aplikasi yang Ibu kuasai, artinya sudah benar-benar Ibu sudah sering melakukan pembelajaran digital, jadi sudah banyak yang tahu aplikasi yang digunakan. Sekarang kalau mengalami kesulitan seperti itu, bagaimana
bagaimana? Ini bagaimana jika ibu melakukan kolaborasi? Ya belum terpikirkan sih Pak oleh saya ya. Tetapi ada benarnya juga untuk melakukan pembelajaran digital diperlukan kolaborasi mungkin ya Pak dengan teman-teman Ya. teman-teman dari mungkin dari sesama kelas 6-nya dulu. Kebetulan saya mengajar di kelas 6. Untuk berkolaborasi, dengan teman, kira-kira siapa aja teman yang bisa diajak berkolaborasi, kemudian kira-kira kapan untuk bisa melaksanakan kolaborasi tersebut? Mungkin yang pertama saya akan mengajak teman-teman yang juga mengajar di kelas 6 Pak. Karena di sekolah kami ada 4 kelas yang mengajar di kelas 6. Nah mudah-mudahan dengan mengajak mereka saya bisa berkolaborasi pada semester 2 mungkin nanti diterapkannya. Yang demikian akan lebih mudah menyiapkan materi Pembelajaran dengan menggunakan membuat pembelajaran. konten-kontennya Iya. juga kan, kemudian juga membuat menyalurkan kepada anaknya akan lebih mudah. Nah, siapa saja yang kira-kira dapat membantu ibu dalam berkolaborasi ini? Ya, mungkin dari guru kelas 6 terlebih dahulu atau mungkin juga bisa dari Bapak untuk bisa membimbing saya untuk melakukan pembelajaran digital supaya bisa berkolaborasi Pak. Insya Allah saya bisa. Mudah-mudahan apa yang ibu harapkan untuk melakukan kolaborasi dalam pembelajaran digital ini bisa tercapai dengan baik, juga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi, juga bisa meningkatkan kemampuan ibu dan juga bisa meningkatkan teman-teman ibu, karena biasanya dalam berkolaborasi itu justru dari sana sini akan mendapatkan masukan dan justru akan jauh lebih baik. Mudah-mudahan pembicaraan kita bisa cukup sampai sini ya, karena ibu sudah menemukan solusinya dan juga ibu bisa menemukan solusinya, juga bisa melaksanakannya. Mudah-mudahan di waktu yang sudah ditentukan tadi, tinggal tanggal jawab itu nanti dalam pelaksanaannya bagaimana. Nanti saya bimbing, mudah-mudahan bisa melaksanakan yang ibu harapkan. Demikianlah perbincangan kami dalam melakukan coaching. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bermanfaat bagi para guru-guru hebat dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.